Heyot sama Gun. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat ya nakama. Dengan semangat tentunya segala kemungkinan yang terjadi pasti akan menjadi nyata seperti ilmu dari Lord Bagi-sama. Kali ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari pagi tadi. Spoiler kali ini lebih banyak dari sebelumnya dan di dalamnya makin menegaskan cerita yang lebih seru dan ada kejutan baru pada spoiler kita kali ini. Inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus kepada apa yang selanjutnya terjadi di Wano Kuni setelah kedatangan Admiral Green Bull ke sana. Namun sebelum kita masuk ke dalam spoiler lanjutannya, Misfit Society lagi-lagi menghadirkan desain terbaru dari baju miliknya. Karakter kali ini yang mereka angkat adalah Soul King Brook. Nah, dari kalian yang sering bertanya tentang hoodie, kali ini kalian sudah bisa memilikinya. Produk ini akan tersedia dalam bentuk hoodie dan juga kaos. Nah, berikut ini adalah preview dari kaosnya. Gimana, keren gak tuh? Untuk pemesanan hoodie-nya perlu pre-order ya. Bagi kalian yang ingin kaosnya, barangnya sudah ready stock dari sekarang. Harga untuk pre-order hoodie-nya adalah 195.000 dari harga asli 350.000. Dapat potongan banyak banget kan jika kalian langsung untuk pre-order. Untuk pengerjaan hoodie-nya kurang lebih 2 atau 3 minggu ya. Untuk kalian yang pesan hoodie ataupun kaos lebih dari 1, kalian akan mendapatkan potongan 10.000 per piecesnya. Bahan kaos cotton combat 24S dan hoodie dari Fleecy PA Premium yang tebal tapi tetap adem dan nyaman saat dipakai. Tersedia warna hitam dan putih untuk hoodie dan juga kaosnya. Yep, jadi jangan sampai gak kebagian ya. Langsung klik link di bawah ini untuk pemesanannya, oke? Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1053 kita kali ini diberi judul Kaisar Baru. Judul ini merujuk kepada bagaimana sistem dari Yonko sudah akan diperbaharui selepas 2 orang Yonko sudah jatuh di tanah Onigashima. Ada seseorang yang akan menggantikan peran dari Kaisar Lautan milik Kaido dan juga Big Mom pada chapter kita kali ini. Pada chapter kita kali ini mendapatkan color sprint yang dimana itu akan didedikasikan untuk video game One Piece Odyssey. Tentu kalian masih ingat kan dengan game terbaru dari One Piece ini yang Tamagon seringkali utarakan pada sub berita One Piece kemarin. Yep, game ini masuk ke dalam konsep open world RPG. Game ini sebentar lagi akan dirilis oleh pihak pembuat dan tentunya akan menjadi game yang akan mengasyikkan. Namun kembali Tamagon mengingatkan bahwa Jinbe masih belum masuk ke dalam game kali ini. Namun jangan berkecil hati ya, karena kita akan mendapatkan karakter terbaru lagi yang akan muncul dalam game ini nantinya. Jadi kita nantikan saja launching dari game ini. Sebelumnya Tamagon sempat menginformasikan bahwa ketiga supernova yaitu Luffy, Kid dan juga Law akan mendapatkan bounty terbaru mereka pada chapter kita kali ini. Update tambahannya yakni sudah terkonfirmasi bahwa masing-masing dari mereka akan mendapatkan bounty sebesar 3 miliar berry. Jika memang bounty mereka masuk ke dalam 3 miliar berry, tentunya bounty Kid dan juga Law yang sangat amat melesat cukup tinggi dari sebelumnya dibanding dengan Luffy. Sebelumnya bounty Kid adalah 470 juta berry dan bounty dari Trafalgar The Waterlaw di angka 500 juta berry. Jadi bounty dari mereka cukup naik signifikan dan masuk sekarang di angka 3 miliar berry bersamaan dengan Luffy. Masih belum dijelaskan mengenai mengapa bounty dari Luffy sama seperti mereka. Namun kita masih bisa berasumsi alasan mereka mempunyai kesetaraan bounty dengan Luffy bahwa Law mempunyai buah iblis yang istimewa, sedangkan Kid masih mengincar orang-orang sipil yang ia korbankan untuk kepentingan pribadinya. Kita lanjut. Ternyata gambar di poster burunan Luffy sekarang berubah dan kali ini gambarnya adalah bentuk Gear 5 milik Luffy. Jadi kita sudah tidak sabaran lagi ya bagaimana desain tampilan bounty yang akan dimiliki oleh Luffy ini nantinya. Tentunya akan lebih keren kan jika poster burunan Luffy berisikan Only Then. Kejutan lagi yang ada pada chapter kita kali ini adalah sosok dari Tenguyama Hitetsu ternyata adalah Kozuki Sukiyaki alias ayah dari Kozuki Oden. Di dalam berbagai forum luar memang menyebut bahwa banyak yang berspekulasi ternyata Hitetsu memang adalah Kozuki Sukiyaki.
Ini berawal dari SBS yang mengatakan bahwa umur mereka berdua dinyatakan sama. Padahal sebelumnya Oda Sensei menegaskan umur mereka berbeda. Namun entah kenapa baru-baru ini dikoreksi oleh Eiichiro Oda langsung. Adanya hobi yang sama juga antara Hitetsu dan juga Kozuki Sukiyaki dalam mengoleksi boneka Kokeshi. Masih belum dijelaskan mengapa sampai saat ini dia masih hidup. Nah, pasti nanti kita akan mendapatkan flashback terbaru dari hal ini. Oke, lanjut. Terlihat di sana Robin berbicara dengannya. Dia mengatakan bahwa senjata kuno Pluton berada di tanah Wano Kuni. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah apakah bentuk dari senjata kuno Pluton ini sebenarnya? Seharusnya asumsi bahwa senjata kuno Pluton ini berbentuk kapal tempur raksasa akan memang benar-benar ada. Jika itu benar, kemudian di mana sebenarnya letak dari kapal ini di Wano Kuni? Apakah terkubur di bawah tanah Wano Kuni? Ataukah spekulasi liar yang kedua yang selama ini dibicarakan dengan teori yang menyatakan bahwa Momonosuke adalah Pluton yang sebenarnya akan menjadi kenyataan? Tentunya dasar alasan dari Pluton yang mengatasnamakan Momonosuke berawal dari terungkapnya senjata kuno lainnya, yakni Poseidon yang berbentuk ikan putri duyung yang dimana adalah makhluk hidup. Asumsi ini pun mencuat bahwa ketiga dari bentuk senjata kuno memang adalah makhluk hidup. Setelah kita mengetahui bahwa Poseidon adalah putri duyung, nama dari Momonosuke pun mencuat diiringi dengan senjata kuno Pluton ini. Momonosuke disinyalir erat punya kaitan dengan Pluton yang dimana itu mengarahkan kita kepada legenda Gajah Zuniza. Zuniza disinyalir adalah kapal Pluton itu sendiri yang digerakkan langsung oleh Momonosuke. Namun sekali lagi ini masih spekulasi. Kita masih belum mengetahui apakah bentuk sebenarnya dari Pluton yang terkonfirmasi sudah berada di Wano Kuni. Lanjut, spoiler lanjutan yang mengejutkan lagi adalah nama asli dari Green Bull dan juga kemampuan darinya sudah diperkenalkan pada chapter kita kali ini. Dia bernama asli Amaraki. Dia bisa membuat tanaman dan bisa menyerap nutrisi orang. Kita pun bisa melihatnya menggunakan teknik ini untuk melawan King dan juga Queen. Bisa dicontohkan penyerapan nutrisi yang dilakukan oleh Green Bull ini nyaris mirip seperti karakter Cell yang ada pada Dragon Ball. Penyerapan ini termasuk energi dan juga nutrisi tentunya. Jika seperti itu asumsinya, Green Bull ini bisa mengembalikan energinya seperti semula jika dia mendapatkan asupan nutrisi dari seseorang. Itu pun masuk ke dalam tahap pemulihan dari dirinya sendiri. Sistem tubuhnya pun makin meningkat pesat seiring dengan masuknya energi yang ada pada targetnya. Dengan ini, Tamagon melihat bahwa kemampuan ini sangat overpower karena penggunanya mampu mereload kembali energinya seperti halnya Sun God Nika. Spoiler berlari kembali di mana adanya pesta besar di ibu kota bunga. Ada kembang api di sana. Kid tiba di pesta dan menunjukkan koran kepada Luffy. 4 kaisar baru pun terungkap. Akagami no Sense, Marshal de Teach, Monkey D. Luffy, dan Kapten Buggy. Gokil, ternyata Lord kita memang benar-benar talk-chair keberuntungannya. Nah, nanti kita akan membahas mengenai apa alasan sebenarnya pemerintahan dunia ini menempatkan Buggy sebagai Yonko yang baru menggantikan posisi dari Kaido dan juga Big Mom. Ini akan Tamagon jelaskan dalam review nanti ya. Jadi tentunya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya karena kemungkinan reviewnya akan rilis pada Kamis ini. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.